semua yang pada kurang sehat, mudah-mudahan Allah segerakan itu. Amin. Kita bacakan Fatihah juga Yayasan JPD yang masih dalam tahap terus berbenah membangun atas sasaran ini. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Semua untuk juga hasil ketika ini bersama يا رب نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, kita masih melanjutkan bacaan kita di surah Al-Jumu'ah ayat yang terakhir 10 ayat terakhir dari surah Al-Jumu'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها إليها
keistimewaan malam dan hari Jumat juga perintah untuk bersegera untuk menjawab seruan melaksanakan sholat Jumat, dan perintah untuk meninggalkan transaksi jual beli pedagang. Dalikum khairul lakum kuntum ta'lamun. Hal yang sedemikian itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Berikutnya, Faidah dan apabila Qudiyat itu fi'il madi dalam bentuk majhul, kalimat pasif, ya. Kalau qadha yakni memenuhi, kalau qudiyat itu dijalankan, dipenuhi, dilaksanakan. Qudiyat, kenapa ada qudiyat, ada tak hadis di situ? Karena dari fa'ilnya muannas as-shalat. Fa idza qudiyatis shalat dibaca rafa' as-shalat. Apabila salat itu sudah ditunaikan, apabila salat itu sudah dilaksanakan. Yang dimaksud sholat di sini sholat apa? Sholat Jumat. Jadi nggak perlu ayat ini menjelaskan faida qudiyatis sholatul Jum'ah, nggak perlu. Karena as-sholat itu dalam bentuk ma'rifah. Jadi walaupun dari sholat tersebut Jumatnya, yang dimaksud di sini adalah sholat Jumat. Maka apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita fantashiru fil ardh, maka silakan segera kamu bertebar, silakan bertebaranlah kalian di atas muka bumi. Gambaran bertebaran bumi, semua manusia, semua orang punya kesibukannya masing-masing. Silakan yang mau kerja di kantor kembali ke kantornya, yang petani kembali ke ladangnya, yang berjualan kembali ke tokonya, yang seorang guru kembali ke sekolahnya, pekerja di hotel silahkan kembali lagi ke hotelnya. Semua kita yang punya aktivitas dengan pekerjaan kita masing-masing, setelah sholat itu kau kerjakan, maka silakan kalian kembali lagi kepada aktivitas kalian masing-masing. Berarti kan cuma sedikit waktu yang kita gunakan untuk kita melaksanakan sholat Jumat. Gak banyak sebetulnya. Allah memberikan kelonggaran kepada kita, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengerti akan keadaan hamba-Nya. Semua kita wajib ikhtiar untuk mencari kehidupan, tapi jangan lupa kita hanya sebatas berusaha dengan ikhtiar.
Nanti di penghujung ayat ini, Allahu khairur raziqin, dan Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Sehebat apapun usaha kalian, ikhtiar kalian, tapi sadar bahwa kita harus menyadari yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita jangan terlalu pede dengan ikhtiar kita. Ikhtiar itu, usaha itu harus diimbangi dengan doa, harus diimbangi dengan meminta kepada yang memiliki rezeki. Jadi kata Allah, "Faidza qudiyatis shalah", kalau sholat Jumat sudah kau laksanakan, fantashiru fil ardh, silakan kalian bertebaran lagi di atas muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, untuk kalian mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Fadlillah di sini karunia dalam bentuk rezeki dengan porsinya masing-masing, dengan posisinya masing-masing, dengan apa namanya, profesinya masing-masing. Sehingga janganlah kita apa namanya menjadi orang-orang yang lupa diri. Kita banyak saksikan mereka muslimin, hari Jumat itu hari yang sangat luar biasa, sampai diabadikan namanya dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Ini kan untuk tujuannya mengingatkan kita agar kita memuliakan hari Jumat, hari di mana yang malamnya semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu-waktu di mana seorang hamba berdoa, kan kita sudah bahas, tidak ada doa kecuali Allah kabulkan. Semua hajat-hajat dunia dan akhiratnya Allah berikan. Tetapi masih banyak saudara-saudara kita yang menganggap ringan, enteng untuk melaksanakan sholat Jumat. Bahkan dijelaskan orang yang secara sengaja tanpa uzur meninggalkan 3 kali Jumat, maka sudah menjadi kafir. Sengaja memang dia itu menganggap ringan saja, maka sudah menjadi menjadi kafir ini. Ini banyak saudara-saudara kita yang tak paham. Mereka yang berjualan terus, mereka yang kerja terus. Jadi padahal Allah hanya meminta sebentar saja. Faidza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kalau sudah selesai salatnya, silakan kalian kembali lagi dengan pekerjaan kalian masing-masing. Carilah karunia Allah. Perintah yang berikutnya adalah wadhkurullaha katsira. Tapi ingat, silakan kalian mencari rezeki. Kalian bertebaran di atas bumi ini mencari karunia Allah. Tapi jangan sampai lupa wadhkurullah. Apapun aktivitas kalian, apapun profesi kalian, apapun pekerjaan kalian, selalu sertakan Allah dalam setiap aktivitas itu. Yang dagang, biar gak curang dalam berdagangnya, tidak menipu. Wadhkurullah
yang pejabat, agar dia tidak korupsi, agar dia tidak berani mengambil sesuatu yang bukan haknya, karena dia memiliki kesempatan. Wallahu ingat kepada Allah. Setiap aktivitas apapun pekerjaan kita, kalau kita ikuti, kita sertakan Allah, kita selalu ingat Allah dalam setiap pekerjaan kita, ujung-ujungnya na'mal lakum tuflihun, pasti kalian menang, pasti kalian beruntung, pasti kalian sukses. Jadi begitu indah ayat ini, mensupport kita untuk semangat berikhtiar mencari karunia Allah. Tapi juga Allah ingatkan, jangan kita juga melampaui batas. Jangan juga berikhtiar itu menghalalkan segala cara. Jangan juga ikhtiar itu melanggar ketentuan-ketentuan hukum Allah. Jangan. Kalau kalian pengen untuk gitu. Karena ada orang yang jualan pasti tahu modalnya dia modal, padahal belum banyak. Bilang modalnya modal. Ya, sekarang orang dengan berbagai macam cara mencari keuntungan. Semangka pengen laku disuntik warna merah misalnya. Jadi macam-macam orang jualan durian supaya wangi, diambil durian yang bagus, dicuci di sama air, kemudian disiram-siram kulit duriannya itu biar orang lewat. Padahal dalamnya busuk. Saya pernah dikerjain waktu ke Bandung. Jadi jamaah ngajak jalan, saya beli durian. Wah, cakep banget Tuhan, yang pasti buka di rumah tuh gak ada yang bisa dimakan, semuanya begitu benyek, busuk. Apakah itu yang jual? Dia tahu itu gak bagus, nanti akan mendatangkan keberkahan. Sementara duitnya itu hasil penjualannya digunakan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Apakah tuflihun baru begitu? Enggak tuflih, enggak beruntung gitu. Karena dengan cara-cara yang banyak sekarang orang. Dan jadi Allah itu mengingatkan kepada kita bukan hanya sekedar kita itu mencari keuntungan, tetapi juga ingatlah Allah. Kemudian ayat berikutnya yang ke-11, ayat terakhir. Wa idza dan apabila mereka apabila mereka melihat tijaratan perdagangan, bahasa Arabnya tijarah itu perdagangan. Makanya kalau orang kaya nyebutnya tajir, tijarah. Kemudian Allah menfaddu ilaiha, atau permainan infaddu ilaiha, yang mereka bersegera menuju kepadanya. Dari ceritanya begini, pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ketika mereka nudiya lis-shalati yaumil Jumu'ah, mereka disuruh untuk melaksanakan salat Jumat. Kemudian
ketika disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat, mereka menyaksikan tijarah, transaksi jual beli. Ada orang jual, ada orang beli, mungkin dia tertarik pengen beli ini, yang satu tertarik ingin menjual dan sebagainya. Atau aulahwan faktur ilaiha. Ketika itu masih ada orang yang bermain-main. Di sini diceritakan ada yang masih mainin gendang, kalau sekarang mainin HP kan yang di rumah. Udah ada di rumah masih duduk baru ada. Dulu tuh masih main gendang, terus masih ada yang main suling dan semacamnya lah. Orang-orang yang lahun masih main-main, masih apa sih namanya, azan, kumandang azan itu udah dikumandangkan dari masjid, tapi dia masih lahun aja, jalannya nyantai sambil ngobrol, masih jagain warung, masih ngapain aja dah, masih ngelapin mobil, masih ngelapin motor, masih. Itu pernah terjadi di masa Rasulullah ketika azan itu sudah dikumandangkan, keseruan untuk sholat Jumat itu sudah dikumandangkan, mereka melihat adanya perdagangan dan sebagainya. Ternyata wadaraku kafaah, semua pada meninggalkan Rasulullah. Enggak ada yang mendengar khutbahnya Rasulullah. Semua pada kabur, ada sebagian yang kabur. Karena masa itu barangkali minimnya pemahaman mereka. Wadaraku kafaah, mereka meninggalkan wahai Muhammad, kau dalam keadaan berdiri khutbah. Terus sekarang nggak ada yang begitu ya. Cuman masa dulu, masa-masa dulu. Jadi kenapa itu terjadi? Karena condongnya orang itu lebih kepada urusan dunianya dari dibandingkan dengan urusan akhirat. Jadi mereka itu lebih mengutamakan urusan jual beli, urusan segala macam, sehingga nggak sabar Rasulullah mesti khutbah kepada kabur. Itu kalau sholat itu begitu. Kalau sholat itu kan dibagi. Kalau Jumat dibagi dulu baru sholat. Kalau sholat itu sholat dulu baru khutbah. Banyak jamaah yang nggak paham. Selesai sholat pada pulang, nggak mau dengerin khutbah, atau khutbahnya belum selesai udah pada datang. Mungkin fakirnya kelamaan kali ya. Nah ini banyak terjadi. Kenapa? Pengen buru-buru mau makan ketupat di rumah. Nabi. Mau buru. Nah ini banyak yang nggak paham. Jadi tunggulah sampai selesai khutbah disampaikan. Setelah itu barulah berangkat meninggalkan khatib. Yang khatib masih menyampaikan khutbahnya kepada banyak tuh ibu-ibu yang duduknya di belakang ada banget. Qul, katakan wahai Muhammad, ajarkan mereka itu ma'indallahi khairun minallahi wa minat tijarah. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah tutup, Allahu khairul raziqin, dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi begini, rezeki mau udah Allah akan, Allah sudah tentukan, rezeki orang gak bakal ketuker, ya kan? Jadi walaupun kita berusaha mati-matian sampai kita mengurangi hak-haknya Allah, kalau memang belum
rezekinya sampai ya belum. Emang Allah sudah takdir segitu, ya udah segitu. Jadi banyak orang yang terlalu mengandalkan dirinya tanpa menyandarkan dirinya kepada Allah. Terlalu dia itu yakin dalam usahanya bahwa kalau usaha misalkan sekian jam hasilnya sekian jam, itu kan cara berpikirnya orang apa tuh? Orang sekuler, orang materialistis, hedonis kayak begitu. Tapi kan kalau kita diajarkan bahwa ikhtiarnya hanya sebatas usaha kerja, hanya sebatas ikhtiar kita, tapi wallahu khairul raziqin. Allah yang akan memberikan kita rezeki dan sebaik-baik rezeki. Gitu. Jadi kalau usah terlalu hidup ini ngejar-ngejar dunia gitu. Sampai luar biasa lupa segala-galanya. Padahal yang dia kejar itu pada akhirnya pun dia akan tinggalkan. Ya, kalau orang terjun, buat apa sih nyari harta sampai luar biasa sampai dia lupa gitu? Emang nanti dia bawa juga nggak? Ya paling nanti buat rebutan anaknya, buat istrinya, buat apa kan gitu. Nah, sementara dirinya sendiri punya bekal apa untuk kembali kepada Allah? Kan dia salah kalau begitu. Ya, anak istri kan belum tentu. Siapa yang akan menyayangi diri kita? Ya kita diri kita sendiri kan. Siapa yang menolong diri kita kecuali amal soleh kita sendiri? Nah, banyak orang-orang yang terlalu mengejar-ngejar dunia ini sampai dia lupa segala-galanya. Masya Allah. Padahal Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Yang pernah saya ceritakan tentang tukang sate yang ada di Jalan Lebak Bulus Tubuh. Saya pernah cerita ada di sini. Waktu saya beli jemput istri, waktu Isya, pas waktu Isya itu ternyata yang jualnya nggak ada. Nggak tahunya dia lagi sholat, ditinggalin itu gerobak satenya. Yang beli antri, yang laku banget satenya. Kalau orang berpikirnya hanya urusan dunia, wah itu sayang kalau nanti pembeli itu nggak ada yang melayani, kabur dia beli ke tempat yang lain, tuh bilang. Tapi dia yakin Allah khairul raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Bodoh amat dia sholat aja bisa berjamaah setelah sholat isya baru dia layani. Dan ternyata yang beli juga tetap setia orang dia apa? Emang satenya enak dia ubur-ubur orang. Nah jadi ada juga yang model begitu, orang-orang yang masih mantap akidahnya, mantap keyakinannya gitu ya. Sama juga saya pernah ketemu tuh di malam minggu ada di sebelah Masjid Al-Ikhlas. Ketika transaksi orang lagi banyak tuh dia kan tukang cukur antri gitu. Tetap aja ditinggalin. Tetap Pak, saya sholat dulu. Tuh kayak begitu hebat gitu. Nah, itulah orang-orang yang sudah yakin bahwa Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Barangkali ini obrolan kita, alhamdulillah surah Al-Jumu'ah sudah kita khatamkan. Nanti berikutnya insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan surah Al-Jumu'ah. Ada yang perlu dibahas Bapak? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan di luar tema ya. Insyaallah nanti tanggal 1 itu jatuhnya bulan Rajab. Insyaallah besok sudah masuk bulan Rajab, bulan yang sangat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya apa itu dan amal-amal apa yang harus kita laksanakan selama bulan Rajab? Ya, ketika Rasulullah ditanya bima sumiya Rajab ya Rasulullah, kenapa sih bulan ini dinamai bulan Rajab? Li'annaha yatarajjabu khairun katsir. Karena di bulan itu yatarajjab itu artinya menuju.
Meluju kalau air dari Karawang dari kali ke sawah kan gede tuh namanya bahasa Boynya meluju. Itu orang nangis air matanya kadang meluju gitu. Itu kalau orang dulu kan gitu. Terus saking banyak keluar. Jadi raja itu artinya ya raja meluju. Di bulan itu merujuklah segala kebaikan-kebaikan yang banyak, artinya mengalir begitu banyak kebaikan. Makanya bisa dinamai wajib. Nah, Rajab itu kan ada orang puasa di bulan Rajab. Memang tidak ada hadis secara khusus perintah untuk melaksanakan saum sunnah di bulan Rajab, tidak ada. Juga tidak ada larangan untuk berpuasa di bulan itu, tidak ada. Perintahnya larangan. Nah kemudian bagaimana ada orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab itu? Mungkin dasarnya dalam Al-Quran itu inna 'iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran. Di dalam sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Minha arba'atul hurum. Dari 12 itu ada bulan yang Allah muliakan, yaitu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan terakhir Rajab. Di bulan Muharram, bulan-bulan hurum ini diperintahkan kita untuk berbanyak bertaubat, anibu ila rabbikum, berbanyak bertaubat. Wastaghfiru min dzunubikum, berbanyak istighfar. Wastanibul ma'asi, jauhkan segala perbuatan-perbuatan maksiat di bulan haram ini, termasuk di bulan Rajab. Nah, makanya kalau ada orang yang berpuasa, kan puasa yang terbaik itu di bulan-bulan haram. Jadi melihatnya bukan karena Rajabnya, tetapi melihat Rajab ini bulan yang haram, bulan yang mulia. Maka banyak orang yang berpuasa di bulan Rajab karena kemuliaan dari bulan Rajabnya. Jadi melihatnya itu. Jadi yang mau puasa silakan, yang enggak juga silakan. Tapi ada hadis-hadis yang memberitakan untuk saum di bulan-bulan Muharram, bulan haram, bulan hurum itu. Nah, hanya disebut ya Tuhannya. Besoknya tanggal 1 ya, hari Sabtu besok sudah masuk 1 Jumat. Nah, apa yang harus kita contohnya? Rasulullah mencontohkan apabila datang Rajab, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa ballighna Ya Allah, berkali-kali barik lana fi Rajab, di bulan Rajab ini, wa Sya'ban, berkali-kali juga di bulan Sya'ban nanti, wa ballighna Ramadan, sampaikan umur saya ya Allah biar ketemu lagi sama bulan Ramadan besok ya Allah. Disuruh banyak istighfar. Bagaimana istighfarnya? Rabbi ighfirli warhamni wa tub 'alayya, Rabbi ighfirli warhamni wa tub 'alayya, Rabbi ighfirli. Setiap habis salat, dulu Kiai Haji Muhasan kakek saya itu mengajarnya, jangan lupa setiap habis salat 5 waktu 70 kali baca ini, Rabbi ighfirli warhamni wa tub 'alayya, Rabbi ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Nah ini amalan-amalan yang harus kita perbanyak. Apalagi dalam hadis di Rasulullah bersabda ada 5 malam saya sampaikan yang kalau orang berdoa Allah bakal tolak doanya. Pertama kemarin malam Jumat, malam takbiran Idul Fitri, malam Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, dan yang terakhir awwalul lailatin min Rajab. Malam pertama di bulan Rajab, berarti malam Sabtu semuanya bangun. Ngapain? Kencing. Semuanya bangun ngapain? Banyak minta sama Allah, kita bermunajat karena malam itu awal lailatul qadar, malam pertama di bulan Rajab itulah malam di mana doa kita kepada Allah. Ya Allah,
Tidak. Tidak keren. Ya minta pekerjaan, minta apa aja lah kalau ada kebaikan dunia dan itu benar. Cukup ya. Cukup nasi udah siap nanti. Jangan ada yang lama semua harus kita ambil bersih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.